Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas di YouTube kali ini kita akan membahas tentang retaining wall. Sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menganalisis stabilitas dari dinding penahan tanah yang desain awalnya sudah kita rencanakan sesuai dengan yang ada di video sebelumnya. Jadi pastikan sebelum kalian lanjut ke video ini, kalian tonton dulu video yang part satunya. Untuk linknya ada di description box, kalian tinggal klik aja. Oke, jadi pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip. Kita akan bahas secara detail bagaimana menganalisis stabilitas dari dinding penahan tanah kita yang sudah kita rencanakan desain awalnya atau preliminary desainnya. Jadi, dinding penahan tanah kita harus kita cek stabilitasnya memenuhi atau tidak untuk 5 kriteria ini. Yang pertama yaitu overturn atau stabilitas guling. Yang kedua ini adalah stabilitas sliding atau geser. Yang ketiga ini adalah daya dukung dari retaining wall kita. Yang keempat ini adalah settlement. Yang kelima adalah keruntuhan global. Jadi untuk masing-masing definisinya, yang gambar A ini adalah stabilitas terhadap guling. Kemudian yang B ini stabilitas terhadap geser. Yang C ini adalah daya dukungnya. Jadi apakah retaining wall kita itu ambles atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah keruntuhan globalnya. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari yang stabilitas guling atau overturning. Jadi, perlu kalian ketahui, di sini kita menghitung Fs atau factor of safety atau angka keamanan dari keruntuhan guling. Jadi di sini nama Fs-nya adalah Fs overturning. Untuk menghitung Fs overturning ini sama dengan sigma MR dibagi dengan sigma MO. Apapun yang terjadi ketika kita menghitung Fs itu pasti yang menahan dibagi dengan yang mendorong. Karena di sini yang mau kita hitung adalah Fs overturning, maka moment resistance yang di atas ini yang kita gunakan adalah moment resistance yang menahan retaining wall kita agar dia tidak mengalami guling. Sebaliknya, yang dimaksud dengan MO ini adalah momen yang mengakibatkan retaining wall kita itu mengalami guling. Gitu. Nah, berbicara tentang MO, gaya apa saja yang bisa menyebabkan momen guling terhadap dinding kita? Tentu saja di sini ada tentu saja di sini ada PA. Jadi PA ini adalah tekanan aktif tanah. Tetapi hati-hati, PA ini kita bisa proyeksikan menjadi dua arah, yaitu ada PH dan ada P vertikal. Nah, yang menyebabkan retaining wall ini terguling adalah yang PH. Jadi yang arah horizontal. Sehingga dalam kita menghitung moment overturning, di sini moment overturning sama dengan PH dikali dengan jaraknya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya momen itu adalah gaya dikali dengan jarak. Jadi gaya yang menyebabkan retaining wall tersebut terguling adalah PH, sedangkan jaraknya, hati-hati di sini, jarak ini adalah terhadap titik C. Jadi ketika kita menghitung moment overturning atau momen yang menahan, semuanya dihitung terhadap titik C. Nah, berapa jaraknya PH terhadap titik C? Karena dia adalah segitiga, maka ke bawahnya adalah sepertiga dari H aksen. Hati-hati di sini bahwasanya H yang digunakan ini adalah H aksen.
Jadi total tinggi dari ujung sini ke sana. Jadi kalau bisa dijumlahkan adalah tebal plat ini ditambah dengan jarak ini ke sana, ditambah dengan yang itu. Oke? Itu untuk momen overturning. Sedangkan untuk yang resistance-nya tentu saja sebaliknya. Kalau tadi pH itu yang mendorong, yang menahan pasti yang arah vertikalnya. PV kita bisa hitung sama dengan PA dikali sin alfa. Kebalikan dari pH. Kalau pH, PA cos alfa. Kalau PV, PA sin alfa. Nah, selanjutnya, untuk yang bagaimana cara kita menghitung momen yang menahan, di sini kita harus tahu bahwasanya kalau kita lihat ini adalah gaya-gaya yang terjadi pada dinding penahan tanah kita. Nah, sebenarnya apa saja yang menahan dinding penahan tanah kita agar tidak terguling? Tentu saja ada 3 hal. Yang pertama, PV itu sendiri. Kemudian ada tanah di atas atau tanah yang membebani dinding penahan tanah kita. Kemudian ada berat dari dinding penahan tanah tersebut. Jadi, ketika kita gambarkan, PV arahnya ke sini. Tentu saja dia akan menahan. Kemudian tanah yang ada di sini, dia juga arahnya ke bawah, di mana dia arahnya berlawanan dengan yang mendorong. Jika yang mendorong itu adalah arahnya ke sana, ke arah sana, maka PV dan berat tanah di sini dan juga berat dari dinding penahan tanah kita tersebut adalah sebaliknya. Maka dari itu, untuk menghitung momen resistance untuk stabilitas guling, kita bisa menghitungnya dengan seperti tabel tersebut, bahwasanya yang menyebabkan dinding penahan tanah kita tertahan adalah ada tanah di belakang dinding, di mana di sini kita sudah diberi notasi. Di sini ada luasan 1, ada luasan 2, ada luasan 3, luasan 4, dan luasan 5. Jadi kita hitung semua gaya-gayanya. Bagaimana cara kita menghitung gayanya adalah dengan kita menghitung luasannya terlebih dahulu. Setelah kita menghitung luasannya, maka kita bisa menghitung gayanya dengan cara luasan dikali dengan gamanya. Setelah itu, untuk mendapatkan momen, kita hitung jaraknya. Hati-hati, semua jarak yang ada di sini adalah terhadap titik C. Jadi, let's say, ini adalah luasan 1. Luasan 1, lokasi dari resultan gayanya adalah di sini W1. Maka jaraknya adalah ke sana. Gitu. Jadi sama dengan panjang dari sini ke situ ditambah dengan setengah dari lebar yang ini. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi hati-hati, gamma di sini juga disesuaikan. Jika luasan yang kita tinjau itu adalah konkrit, maka gamma yang kita pakai adalah gamma beton. Nah, gamma beton ini adalah bisa kita bulatkan 24 kN per meter kubik. Kemudian untuk yang tanah berarti kita menggunakan gamanya adalah gamma tanah. Selanjutnya, momen ini kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan momen resistance. Oke. Dan dalam perhitungan momen overturning, kita tinggal bagikan saja momen resistance dibagi dengan momen overturning. Ini adalah momen overturningnya, ini adalah momen resistance-nya. Nah, beberapa kali dalam mendesain, untuk menghitung Fs dari overturning ini, kita menggunakan persamaan ini. Jadi, yang bawah, masing-masing ruas itu tidak memperhitungkan adanya gaya vertikalnya, atau terhadap ini diabaikan atau dikurangkan, sehingga
di bagian atas ini tidak ada MV, kemudian di bagian bawah ini dikurangkan MV. Gitu. Ini adalah sebagai recall atau pengingat. Kalian bisa juga cek di video yang lainnya untuk bagaimana cara kita menghitung PA, karena di sini dalam overturning key point-nya adalah PA. Dan untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya. Jadi kalau nanti sudah ada masalah dalam perhitungan PA, ya sudah, yang lainnya akan nggak bisa dihitung atau stuck. Jadi ini adalah recall atau pengingat saja bagaimana cara kita menghitung PA dengan metode Rankin. Kita skip aja, lanjut. Selanjutnya ini adalah cek untuk geser. Jadi teman-teman jangan ada yang di skip video ini, karena kalau menerimanya dalam sepotong-potong nanti pemahamannya akan kurang. Di sini dalam menghitung FS sliding. Jadi FS sliding sama dengan sigma FR dibagi dengan FD. Gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorongnya. Karena di sini adalah pergeseran atau sliding, maka kaitannya adalah dengan gaya. Apakah gaya yang menahan itu lebih besar daripada gaya yang mendorong? Kita lihat jika dinding penahan tanah kita itu tergeser ke sana, maka apa saja yang menyebabkan dia tergeser? Tentu saja adalah tekanan tanah horizontalnya. Jadi dalam menghitung FR dan FD tersebut, kita bisa cek di sini. Kita bisa langsung menggunakan persamaan ini. Ini adalah persamaannya. Jadi yang mendorong adalah sigma V dikali dengan tan, delta aksen dikali dengan B, C aksen ditambah dengan PP. Ini adalah tekanan pasif tanah. Yang mana di belakang sini ada tekanan pasif tanah. Ini tergantung dari seberapa dalam kita meletakkan dinding penahan tanah kita. Begitu. Dan untuk delta aksen ini sama dengan K1 dikali dengan V2 aksen. Jadi di kebanyakan kasus, K1 ini dan K2 itu diambil range-nya 1/2 hingga 2/3. Gitu. Oke, ini adalah kaitannya dengan gaya gesek yang terjadi. Nah, untuk PP ini adalah tekanan tanah pasifnya yang ada di belakang retaining wall. Dan untuk PA sama dengan cos alpha. Untuk PH sama dengan PA dikali dengan cos alpha. Nah, jika dinding penahan tanah kita itu tidak oke terhadap FS yang sliding ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menambahkan key base. Jadi, ketika kita menambahkan key base, maka tekanan tanah pasif ini akan semakin besar. Juga kita bisa lakukan dengan memperlebar base slab-nya. Selain itu juga kita bisa menambahkan anchor. Nanti kita pertimbangkan dari segi mana pelaksanaan dan biayanya yang paling memungkinkan. Oke, itu selanjutnya adalah untuk cek bearing capacity atau daya dukung. Jadi sebenarnya pastikan kalian itu sudah paham betul bagaimana cara mengecek stabilitas daya dukung sebuah pondasi dangkal. Karena semua konsep dalam menghitung atau mengecek stabilitas daya dukung ini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah kita mengecek daya dukung pondasi dangkal. Gitu. Oke, jadi dalam menghitung FS daya dukung, FS bearing capacity sama dengan QU dibagi dengan Q max. Kita bahas satu-satu mulai dari yang QU. Jadi QU ini adalah daya dukung dari pondasi retaining wall kita yang selebar base dari retaining wall kita. Nah, dalam perhitungan QU ini saya tidak akan menjelaskan detail, yang jelas di sini N, F ini adalah koefisien bearing capacity.
atau koefisien daya dukung. Kalian bisa cek aja di video yang lain, nanti saya taruh juga di description box. Kalian langsung cek aja di sana bagaimana cara menentukan NC, F, dan ini semua. Yang perlu kita bahas di sini adalah bahwasanya beban yang terjadi pada base atau dasar retaining wall kita ini adalah beban eksentris. Jadi yang kita gunakan adalah B aksen. Bagaimana cara kita mendapatkan B aksen? B aksen ini sama dengan B, yaitu lebar dari base retaining wall kita dikurangi dengan 2E. Nah, bagaimana kita mendapatkan E ini? E ini adalah eksentrisitas dari beban yang terjadi. Jadi dalam menghitung E ini sama dengan B per 2, lebar dari base retaining wall kita dibagi 2 dikurangi dengan CE. CE itu adalah ini. Sehingga jika base dibagi 2 itu adalah segini, dikurangi dengan CE, maka kita bisa mendapatkan eksentrisitasnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan CE? Ini bisa kita hitung atau dinotasikan sama dengan X bar, sama dengan momen neto dibagi dengan sigma V. Sigma V ini adalah total gaya vertikal yang terjadi. Ini. Kemudian, momen netonya adalah delta MR dikurangi dengan sigma MR dikurangi dengan sigma MO. Momen resistance dikurangi dengan momen yang mendorong untuk guling gitu. Oke, saya kira itu aja cukup untuk pembahasan tentang QU. Nah, sekarang untuk Qmax ini adalah tegangan yang terjadi di dasar base dari retaining wall kita. Tentu saja tegangan yang terjadi ini tidak seragam karena bebannya adalah beban eksentris. Nah, di sini tegangan yang terjadi dengan bentuknya ini adalah trapesium, sehingga kita punya sisi yang mengalami tegangan maksimum dan sisi yang mengalami tegangan yang minimum. Jadi nggak merata, makanya ada yang besar dan ada yang kecil tegangannya. Nah, kita hitung berapa tegangan maksimum yang terjadi dengan menggunakan persamaan ini. Sebenarnya, cara kita menghitung Qmax dan Qmin ini tergantung dari besar eksentrisitas bebannya. Kalian bisa cek lagi di materi pondasi bahwasanya ada 3 kategori dalam kita menghitung tegangan yang terjadi di dasar pondasi kita jika beban kita adalah beban eksentris. Ada di mana eksentrisitas kita itu adalah kurang dari B per 6, ada yang sama dengan B per 6, dan ada yang lebih dari B per 6. Kalian bisa cek yang mana di sini ini adalah kurang dari B per 6. Oke, setelah kita mendapatkan ketiga FS yang overturning, guling, kemudian FS sliding, dan FS bearing capacity, maka kita bisa cek apakah ketiga FS tersebut sudah memenuhi FS kriterianya. Yaitu untuk overturning FS-nya itu harus lebih dari 2, dan sliding 1,5, dan untuk bearing capacity-nya adalah 3. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, kita akan coba bagaimana cara kita merencanakan retaining wall itu dari awal sampai akhir kita mengecek stabilitasnya. Kalian tunggu aja di video selanjutnya, di part 3 kita akan langsung merencanakan retaining wall. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa kelas di YouTube selanjutnya. Kalian tetap belajar dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.